Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kelompok kami yaitu kelompok 1 dengan tugas matkul penelitian teknologi informasi akan mempresentasikan tugas dari kelompok, yaitu tugas PKM dengan judul penelitian alternatif alat pengaman kendaraan yang murah dan efektif dengan handphone bekas menggunakan facial security and locator atau Verillo sebagai aplikasi SMS Center dan Global Positioning System atau GPS. Nah, lalu kelompok kami beranggotakan 5, yaitu dengan saya Rafil Pratama dengan NIM 12180294. Lalu yang kedua ada Alvin Mezentara Yuda dengan NIM 12180152. Lalu ketiga ada Faris Fakrullah dengan NIM 12180257. Lalu keempat ada Zukal Saputo dengan NIM 12180130. Dan terakhir ada Tegar Setio Utomo dengan NIM 12180414. Dan kami dari program studi informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Nusa Mandiri. Oke, langsung masuk pembahasan yang sudah dijelaskan tadi. Judul penelitian kali ini, kelompok yang kami buat penelitiannya itu adalah alternatif alat pengaman kendaraan yang murah dan efektif dengan handphone bekas menggunakan facial security and locator atau Verillo sebagai aplikasi SMS Center dan Global Positioning System atau GPS. Di sini ada latar belakang masalah. Pada Global Positioning System (GPS) merupakan sistem navigasi satelit gratis yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Sistem ini menggunakan 24 satelit yang mengirimkan sinyal gelombang mikro ke bumi. Sinyal tersebut diterima oleh alat penerima di permukaan bumi dan digunakan untuk menentukan posisi, kecepatan arah, dan waktu. Di Indonesia, masih sedikit orang yang dapat memanfaatkan fasilitas ini. Hal ini karena harga GPS yang cukup mahal dan ketidaktahuan tentang pemanfaatan alat GPS ini. Lalu masih lanjut dengan latar belakang masalah. Nah, kendaraan pribadi merupakan aset yang berharga bagi setiap orang. Setiap pemilik kendaraan biasanya memiliki cara masing-masing untuk melindungi mobilnya dari kerusakan atau kehilangan. Sementara di tingkat pencurian kendaraan bermotor curanmor di Indonesia semakin meningkat. Di Jakarta misalnya, rata-rata 30 kendaraan hilang perharinya. Sementara di Bandung, tingkat curanmor pada tahun 2010 naik hingga 10%, sehingga sebagian besar dari kendaraan yang dicuri berupa sepeda motor yang dimiliki oleh masyarakat golongan menengah. Pemanfaatan teknologi GPS pada kendaraan bermotor merupakan alternatif solusi yang menarik. Harga modul GPS yang sebenarnya cukup murah dan penggunaannya yang tidak mengeluarkan biaya dapat menjadi solusi sebenarnya dari masalah keamanan mobil. Dengan menggunakan GPS, pemilik kendaraan dapat melacak lokasi kendaraannya dimanapun kendaraannya berada. Tidak ada lokasi yang aman bagi pencuri untuk menyembunyikan kendaraan curiannya karena jangkauan GPS ini adalah seluruh permukaan bumi. Gitu. Lalu ada perumusan masalah. Fokus bahasan dalam proposal ini adalah membuat alat pengaman kendaraan yang murah dan efektif dengan menggunakan teknologi gratis GPS dan pemanfaatan limbah telepon
seluler bekas. Perlu diadakan penelitian untuk melihat apakah penggunaan teknologi ini terbukti mempermudah pelacakan kendaraan yang hilang. Diharapkan solusi yang ditawarkan yaitu penggunaan facial security dan lokator berbasis GPS ini dapat menjadi alternatif solusi yang terjangkau bagi pemilik kendaraan golongan masyarakat menengah dan dapat bermanfaat pula bagi pengembang alat ini. Lalu di sini ada tujuan berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang disebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah yaitu menyediakan alat pengaman kendaraan yang murah dan efektif dengan memanfaatkan lima telepon seluler bekas. Lalu yang kedua, menjadi alternatif solusi alat pengaman kendaraan bagi masyarakat pemilik kendaraan golongan menengah. Lalu yang ketiga, menyediakan alat membantu proses pelacakan kendaraan yang hilang. Keluaran yang diharapkan dari program penerapan teknologi ini adalah diperolehnya suatu alat pengaman dan pelacak kendaraan yang terjangkau bagi masyarakat. Diharapkan pula alat ini akan menjadi model bagi pengembangan alat pengaman lebih lanjut yang berorientasi kepada masyarakat menengah dan berwawasan lingkungan. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita yaitu Alvin Mezantara Yuda, dipersilakan. Selanjutnya F, kegunaan. Manfaat yang didapatkan oleh masyarakat dengan adanya teknologi ini adalah sebagai berikut. 1. Alat ini dapat membantu pemilik kendaraan untuk melacak kendaraannya dengan terlebih dahulu mematikannya untuk memastikan lokasi statis dan mencegah pencurian membawa kendaraannya lebih jauh. Yang kedua, sistem pengoperasian alat ini sangat mudah dan menggunakan teknologi yang sudah sangat dekat dengan masyarakat, yaitu SMS. Sementara kegunaan penelitian ini bagi kami adalah sebagai berikut. 1. Implementasi ide dan inovasi sesuai dengan latar belakang keilmuan dari program studi kami. Yang kedua, wadah meningkat kemampuan komunikasi, kerjasama, dan manajerial. Ketiga, ajang pembelajaran untuk melihat dan menyelesaikan masalah yang terdapat di masyarakat sebagai langkah awal menjadi generasi yang solutif ketika nanti terjun ke dunia kerja. Next. Tinjauan pustaka. Microcontroller AFR. Microcontroller merupakan komponen elektronis berupa IC yang biasanya digunakan sebagai otak dari suatu sistem elektrik. AFR merupakan programmable microcontroller produksi ATML. Dibuat pertama kali pada tahun 1996. Berikut adalah contohnya. Contoh gambarnya. Ya, lanjut Alvin. Lanjutan, pada alat ini kita akan menggunakan sistem USART dan I/O yang ada pada AFR. USART digunakan sebagai alat untuk membaca dan mengirim data pada modul GPS dan handphone. I/O digunakan untuk kontrol elektrik ke kendaraan. Cara kerja I/O adalah sebagai switch ke sistem elektrik kendaraan. Kaki AFR dapat diatur untuk mengeluarkan tenaga 5 volt atau 0 volt. Perbedaan tegangan tersebut dimanfaatkan untuk mengontrol switch elektrik yang dihubungkan ke stop kontak kendaraan. Switch elektronis
dapat berupa transistor, relay, optocoupler, dan sebagainya. Oke. Lanjut Alvin. Modul GPS. Cara kerja sistem GPS menggunakan sejumlah satelit yang berada di atas bumi. Masing-masing satelit memancarkan sinyalnya ke bumi dan diterima oleh alat penerima seperti modul GPS. Masing-masing satelit memancarkan data waktu pengiriman, data Henris, dan data almanak. Data almanak berisi perkiraan lokasi satelit, approximate locate, yang dipancarkan secara terus-menerus oleh satelit. Data MRIMES dipancarkan oleh satelit dan valid untuk sekitar 4-6 jam. Karena data yang akan kita olah pada alat ini adalah data lokasi yang terdiri dari data longitude dan latitude, data arah, dan data kecepatan. Maka program microcontroller yang dibuat hanya mengolah data-data tersebut. Oke, gambarnya seperti ini modul GPS-nya. Oke, makasih Alvin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita yaitu Faris. Persilakan. Ya, selanjutnya kita akan membahas salah satu jenis modul GPS tipe EM411. EM411 sudah banyak dijual di pasaran Indonesia. Harganya ekonomis, namun memiliki kemampuan yang sangat baik. EM411 dilengkapi dengan 6 buah kaki yang terdiri dari 2 buah kaki ground, supply, RX, TX, dan 1 pin kosong. Kaki RX dan TX digunakan pada sistem komunikasi serial atau USART. Sistem komunikasi ini mengirimkan data secara serial. Dengan kata lain, data 1/0 dikirimkan dengan menggunakan satu kabel data. Sehingga untuk dapat mengirim dan menerima data cukup menggunakan 2 buah kabel data. Kaki supply diberi tegangan positif 4,5 sampai 6,5 volt. Dan kaki ground digunakan sebagai tegangan frekuensi 0 volt. Instruksi input atau output pada EM411 menggunakan Instruksi Nasional Marine Educators Association atau disingkat NMEA, merupakan protokol standar pada pengiriman dan penerimaan data GPS. Contoh data output NMEA EM411L seperti di bawah ini. Di situ ada GP GGA 161229 titik 487,3723 titik 2475,N, 12158 titik 3416, W, 1,07,1 titik 0, 9 titik 0, M 00018. Oke, di sini bisa terlihat nilai dan deskripsi di bawah penjelasan contoh data outputnya. Lalu di sebelah kanan itu ada tabel yang berisi nama, contoh satuan, dan deskripsi. Nah, bisa dilihat tabelnya. Oke. Oke, lanjut Faris. Selanjutnya, handphone. Handphone yang beredar di pasaran dilengkapi dengan sistem yang memungkinkan. Handphone tersebut dapat diakses oleh alat lain dari luar. Handphone keluaran terbaru menggunakan sistem komunikasi Bluetooth, inframerah, Wi-Fi, dan lain-lain sebagai sarana
transportasi datanya terhadap instruksi-instruksi khusus untuk mengontrolnya. Setiap modul GSM atau handphone memiliki bahasanya masing-masing untuk instruksinya. Instruksi-instruksi untuk mengontrol HP ini disebut AT command. Contoh AT command di internet dengan memakai contoh HP Sony Ericsson. Yang satu ada AT attention command, yang kedua ada AT list all support AT command. ATZ resort to user profile. Yang keempat ada AT dan F set to factory definite configuration. Yang kelima ada ATI identification information. Yang keenam ada AT dan W store user profile. Yang ketujuh ada AT plus CLAC list all available at comments. Yang ke-8 ada AT plus CGMI request manufacturer identification. Next. Lalu alat yang dibuat merupakan penggabungan fungsi dari ketiga jenis komponen di atas, seperti microcontroller, modul GPS, dan handphone. Diagram berfungsi dari alat vehicle security locator seperti gambar berikut. Di situ ada power supply kendaraan, modul GPS, handphone kendaraan, microcontroller, dan sistem elektrik kendaraan. Diagram fungsi di atas terlihat sangat sederhana. Konsepnya hanya menggabungkan fungsi GPS dan fungsi handphone yang menggunakan microcontroller. Kaki TX pada modul GPS dihubungkan ke salah satu kaki input microcontroller, sedangkan kaki TX pada handphone dihubungkan ke kaki RX microcontroller, dan kaki RX handphone dihubungkan ke kaki TX microcontroller. Sebelum lanjut, saya mau jelaskan dulu. Jadi ini seperti diagram fungsinya, terlihat power supply paling atas. Lalu di sini di kiri kanannya itu ada modul GPS, yang artinya modul GPS ini dikoneksi dengan microcontroller, terus lalu power supply koneksi dengan handphone atau kendaraan. Nah, dari kedua modul GPS handphone kendaraan itu sama-sama bisa terkoneksi masuk ke microcontroller dan masuk lalu nanti ke sistem elektrik kendaraan gitu. Oke, lanjut Paris. Yang selanjutnya, power supply diperoleh dari kendaraan sebagai penyedia tenaga ke modul GPS, microcontroller, dan handphone. Hal yang harus diperhatikan bahwa agar kendaraan selalu aman, maka saat kendaraan dimatikan, alat ini tidak boleh mati. Jadi power supply harus diambil dari aki kendaraan agar alat ini selalu menyala. Selama aki kendaraan tidak dicabut, selanjutnya microcontroller dihubungkan ke sistem elektrik kendaraan yang dapat berupa stop kontak, kunci pintu pada mobil, klakson, dan lain-lain. Cara sederhananya menggunakan relay sebagai switch-nya. Skematik rangkaian alat vehicle security locator sebagai berikut. Contohnya gambar di bawah ini. Oke, bisa dilihat ini merupakan power supply. Nah, seperti ini jalurnya, atau bisa disebut nanti PCB-nya sebelum dicetak tuh kayak gini.
Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jukal. Dipersilakan Jukal. Makasih Pak Aris. Selanjutnya, cara kerja alat. Untuk Sama. mempermudah memahami cara kerja alat ini, kita lihat diagram alir berikut. Program pada microcontroller bekerja seperti diagram alir di atas. Pertama-tama, program menginisialisasi GPS, handphone, dan microcontroller agar siap. Setelah itu, interrupt dijalankan. Program akan looping terus-menerus sampai GPS atau SMS memberikan perintah. Perintah akan terbaca sebagai interrupt. Interrupt dapat muncul dari sensor atau dari SMS. Jika interrupt muncul dari sensor, maka handphone pada kendaraan akan mengirimkan SMS bahaya ke handphone pemilik kendaraan. Jika interrupt muncul dari SMS, maka SMS akan dibaca dan diisi dari SMS akan menjadi perintah pada microcontroller. Dari gambar berikut ini udah dijelaskan ya. Selanjutnya, metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan untuk penerapan teknologi dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, tahap inisiasi. Pada tahap ini akan dilakukan persiapan awal, yaitu survei. Survei akan dilakukan untuk mencari data yang akurat dari beberapa hal di bawah ini. Yang pertama, jenis kendaraan mobil yang cocok untuk dijadikan percobaan dan penerapan teknologi. Yang kedua, perbandingan beberapa jenis tracker, baik yang berteknologi tinggi atau lengkap, mudah dicari dan murah, serta beberapa parameter atau rating lain dari tracker yang ada. Yang ketiga, lokasi mitra. Next. Selanjutnya, tahap desain dan pembuatan alat Vehicle Security Locator. Yang pertama, perancangan model rangkaian awal berdasar pada hasil survei dan inovasi teknologi yang akan digunakan. Yang kedua, perakitan awal komponen-komponen dasar dari alat Vehicle Security Locator yang sesuai dengan desain model rangkaian yang telah dibuat. Selain desain luar yang tepat, juga dilakukan programming pada bagian microcontroller untuk menciptakan kerja alat yang cerdas dan memiliki respon cepat. Yang ketiga, desain akhir alat yaitu membuat packing alat yang sesuai sehingga mudah dikenali pelanggan sebagai alat Vehicle Security Locator, memiliki nilai estetika dan tepat untuk diaplikasikan di kendaraan mobil. Next. Yang terakhir, tahap pengujian alat Vehicle Security Locator dan penerapannya pada mobil. Pengujian akan dilakukan mengecekkan mengenai kekurangan yang terdapat pada alat untuk diperbaiki dan dioptimasi. Setelah itu, dilakukan penyempurnaan desain akhir untuk meminimalkan faktor-faktor kegagalan. Yang keempat, tahap pengumpulan dan pengolahan data. Tahap terakhir ini untuk mengumpulkan hasil-hasil desain, pengujian hingga penerapan alat yang berhubungan dengan tingkat keberhasilan dari rencana awal yang ditentukan. Oke, rancangan jadwal kegiatannya kita ada di Word. Oke, makasih Jukal atas penjelasannya. Nah, seperti ini jadwal kegiatan program bisa kita lihat. Itu yang pertama itu ada inisiasi, lalu yang kedua ada desain dan pembuatan, ketiga pengujian dan penerapan alat, lalu keempat pengumpulan dan pengolahan data. Di dalam tersebut, yang pertama itu terdapat survei mobil yang dipakai, survei berbagai jenis, survei lokasi mitra. Lalu yang kedua ada perancangan mobil, rangkaian perakitan, komponen dasar, desain akhir alat,
Dan yang ketiga itu ada pengujian awal alat, perbaikan, optimasi, dan penyempurnaan, serta pengujian akhir dan penerapan. Lalu yang keempat itu ada rekap seluruh data, analis akhir, dan pengolahan data penyusunan, serta dokumentasi dan laporan akhir. Oke, lanjut. Di sini ada rancangan biaya. Rancangan biaya nanti akan kita jelaskan dari Word. Oke, yang akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Tegar. Dipersilakan. Iya, saya Tegar. Iya, di sini ada tabel rancangan biaya dapat dilihat. Ada di tabel hal, yaitu pertama ada biaya administrasi, ada biaya transportasi, dan juga ada alat dan bahan. Di sini juga ada banyaknya, terus ada jumlah harga, ada harga satuannya juga ada. Terus di dalam administrasi ini terdapat kayak biaya pembuatan proposal, terus laporan perkembangan berkala, ada laporan akhir, ada materai juga, lem, dan baterai. Di transportasi juga terdapat angkut logistik, controlling. Nah, di situ juga ada harga-harganya. Di alat dan bahan yang masuk di alat dan bahan ini ada modul GPS, terus ada handphone bekas, ATM, modul wireless, terus ada XTAL 12 MHz sama kapasitor 22 PF, terus PCB, ada kabel yang panjangnya 20 meter, ada relay juga, ada header female, header male, solder, timah, terus ada downloader AVR. Selanjutnya ada resistor, terus ada toolbox juga, sama set peralatan elektronik, dan juga ini yang lain-lain ya, kayak biaya tak terduga gitu. Di sini udah dijelasin, dapat dilihat juga biaya harga satuannya sama jumlahnya sekitar 6.878 ya. Oke, ini dari penjelasan biaya kira-kira seperti ini. Seperti pada di tabel dapat dilihat ya. Kita bisa lihat inilah hal-hal yang diperlukan dalam biaya untuk pembuatan proyek ini. Bisa dilihat dari banyaknya dan harga satuan, lalu jumlahnya di sini bisa lihat. Ini merupakan akhir dari halaman penjelasan kelompok kami. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.